menunggu sholat ya di masjid karena dihitung sholat terus ya didoakan malaikat doa ampunan dan doa rahmat ya insyaallah. Nah, yang keenam, al-hirsu ala du'ai dukhulil masjid. Semangat untuk berdoa ketika masuk masjid. Ma taqdimi rijli yumna, bersamaan diiringi dengan kaki kanan. Sambil doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sambil masuk. Dan ini doa tidak usah mengangkat tangan. Doa masuk masjid, keluar masjid tidak usah mengangkat tangan. Langsung aja, langsung masuk. Allahumma ftahli sambil kaki kanan masuk, sambil jalan tidak apa-apa ya. Abwaba rahmatik. Itu kalau masuk ya. Dalam riwayat yang lain, idza zakhala ahadukum masjid falyusallim ala nabi. Dalam riwayat yang lain kita boleh ucapkan salawat Nabi kita katakan, apabila kalian masuk masjid falyusallim, maka doakanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah itu baru Allahumma ftahli abwaba rahmati. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad baru Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, ada dua riwayat, bisa langsung doa tadi, bisa salawat dulu, boleh silakan. Yang bagusnya kadang-kadang dilakukan ini, kadang-kadang dilakukan itu. Biar semua sunnah kita pernah lakukan. Kadang doa dulu Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian Allahumma ftahli abwaba rahmatik, atau langsung doa terserah. Nah, yang ketujuh adalah semangat pula berdoa ketika keluar masjid. Ya, ma'taqdimir rijl al-yusra, dan keluar diiring dengan kaki kiri. Saya berkata dan berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini juga sahih riwayat Muslim. Kesimpulan saya jelaskan bahwa kenapa ketika masuk dan keluar bisa beda doanya. Nah, fikihnya di sini Bapak Ibu. Kenapa ketika masuk doanya kok dengan keluar beda? Karena ketika masuk mintanya rahmat, kenapa? Karena masjid itu sumber turunnya rahmat Bapak Ibu. Ya, masjid itu sumber turunnya rahmat, sumber tercurahkan rahmat, maka disunahkan minta rahmat ketika masuk masjid. Ya. Bapak Ibu semua di sini itu dalam keadaan dicurahkan rahmat kepada panjenengan semua. Sampai nanti Bapak meninggalkan tempat yang mulia ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballah wa yatadarasu fima bainahum ila nazalat alimus sakinah wa syatumur rahmah wa hafadhumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadilah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, masjid. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka belajar bersama, akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan jiwanya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi dilingkupi dengan rahmat Allah, dicurahkan kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Itu di masjid. Makanya doanya, bukakanlah pintu rahmat bagiku ya Allah. Kalau keluar minta apa? Minta rezeki. Allahumma inni as'aluka min fadlik, minta karuniamu, karena keluar biasanya cari nafkah lagi. Kalau hari Jumat, ketika sholat Jumat kita ke masjid, setelah keluar buka toko lagi, ya, buka dagangan lagi, ke kantor lagi, ya. Nah, dia mulai mencari rezeki lagi, maka diperintahkan untuk minta kepada Allah keutamaan karunia-Nya. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu min fadlik, dari karuniamu. Ya. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat Jumat, maka kembalilah bertebaran ke muka bumi, cari karunia Allah, dan ingat jangan lupa banyak zikir supaya kau mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau nyambut damel niku nggih saged disambi zikir. Wadhkurullaha katsiran, kata Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kau beruntung. Jadi nyambut gamelan niku saged disambi zikir, saged. Niki dalilnya. Sambil jualan sesuatu, dia jaga toko sambil zikir, belum ada yang beli, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tahu enggak keutamaan hadis ini, Pak? Keutamaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nabi kita mengatakan, ya, la an akula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ahabba ilayya min tala'at an tala'at asy-syamsu, ya. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Bayangkan, matahari terbit semua senang. Ya.
Tapi Nabi lebih suka membaca zikir tadi daripada terbitnya matahari. Menunjukkan agungnya kalimat zikir tersebut. Itu bisa dibaca ketika sambil nunggu pembeli. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi yang kerjanya boleh. Bisa. Hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perbedaan kenapa doa ketika masuk masjid dan keluar beda, karena memang kondisinya seperti tadi. Ya. Yang kedelapan, bina'ul masajid wal musahamah fi dzalik. Akhlak yang kedelapan adalah membangun masjid-masjid dan musahamah, berlomba-lomba. Ya, bersegera dan berlomba-lomba, ikut andil dalam pembangunan. Yang tadi saya katakan, kalau tidak bisa semuanya, ya tadi, saya bantu 100 sak semen. Saya bantu nanti lantainya, saya hanya bantu kusen-kusennya. Apa yang kita miliki tempelkan ke tubuh masjid. Ya, musahamah, ikut andil, ikut berlomba supaya ada jariah, Ya. Makanya kalau ada sesuatu yang sudah nggak bisa dipakai itu, ya sebelum rusak dilelang saja nggak apa-apa. Dilelang, karpetnya dilelang kan masih bagus ya. Nah, ada nilainya beli karpet yang baru. Nah, uang itu dimasukkan lagi ke beli karpet yang baru supaya orang yang setrika karpet yang awali nggak hilang, ya, nggak hilang, masih ada nempel pahala di karpet yang baru karena uangnya ini lakukan sebagian diambil untuk membeli lagi karpet yang baru. Ya, begitu ya. Kipas yang mungkin jangan sampai rusak loh, udah rusak nggak bisa dipakai. Kita nggak pantas, sudah nggak layak ya dijual murah. Yang penting ada harganya jamaah misalkan. Ya, ternyata uangnya dimasukkan lagi untuk beli kipas yang baru, sehingga kipas yang lama uangnya masih tersisa, ingin masukkan ke kipas yang baru supaya yang sedekah awal itu masih dapat amal jariah. Begitu takmir yang cerdas. Ya, takmir yang betul-betul perhatian dengan para jamaah-jamaah ikut. Nanti insya Allah nanti masjidnya banyak yang nyumbang. Karena ngerti takmirnya amanah-amanah orangnya. Ya, senang orang nyumbang itu. Ya, orang nyumbang kalau takmirnya seperti itu, kelihatan masjid itu makmur, baik yang hadir sholat jamaahnya, pengajiannya makmur karena masjidnya rapi, bagus. Ya mungkin nggak mewah tapi bagus, bersih. Ya, yang penting masjid itu apa? Bagus, bersih, kokoh pak. Yang penting kokoh. Ojo masjid giut-giut, uang sholat stres pak. Kok gak ambruk piye? Yang penting kokoh bangunnya. Ya, nah, gitu ya, ikut bersegera atau ikut berlomba dalam pembangunan. Kalau ada renovasi ya tadi, ya, itu musola Aro yang sebelum dibangun, masih kurang berapa bulan belum dibangun, sudah banyak teman saya telepon, sumurnya saya, rebutan sumur belum dibangun, sumurnya saya, antum kalah dhisik, sudah kedaluan, sudah dulu orang, nanti kalau dibangun sumur langsung, ada sudah, yang pertama sudah, banyak susulan yang bantu sumur-sumur, ya kalah dhisik. Nah, sumur itu luar biasa ya. Amal yang dikatakan Nabi tadi, 7 amalan yang akan terus mengalir pahalanya dikubur sepeninggalnya, di antara man hafara bi'ron, siapa yang menggali sumur. Nah, sumur untuk mushola, untuk masjid, masya Allah ya, dipakai terus jamaah itu. Ya, kira-kira betapa pahalanya akan mengalir orang yang menyumbang sumur. Kayak itu saat Ibn Ubadah ketika ibundanya mati langsung menemui Nabi. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Fa ayyu sadaqatin afdal, maka sedekah yang paling afdal untuk ibundaku. Nabi katakan, sakyul ma, alirkan air. Oh, langsung Ubadah saat membangun sumur. Setelah sumur mengalir, diwakafkan. Sehingga sepanjang sumur mengalir, sepanjang pula mengalir pahala di kuburan ibunya Sa'ad. Subhanallah. Ya, wasiat Pak, wasiat pada anak-anaknya. Soin Pak mati, yang punya kesempatan Pak sedekahnya sumur. Gitu nggak apa-apa. Anak itu harta jenengan kok Pak. Anak itu harta jenengan. Ampun pekeo. Ya, kan nggak tahu, siapa tahu ini anaknya rezekinya lancar. Soalnya rezekimu lancar bapak pengen wakaf sumur, golekna sumur seneng ngendi wae, mau selang ngendi wae, sementing bapak pengen duit celengan sumur. Biar bapaknya mati nanti sumur mengalir, bapak mengalir pahalanya tadi seperti saat tadi. Gak apa-apa. Anak itu harta kita, Pak. Anta wa maluka li abika, kata Nabi ya. Kata Nabi itu yang menghalalkan Allah, syariat. Kamu dan harta milik bapakmu. Jadi kita boleh mengambil harta anak, boleh. Tapi ambillah yang sisa, jangan yang kalau pas-pasnya jangan diambil. Anaknya montore 5, Pak, montore 5.
Anake gur loro motor 5 turah iki. Jiko jele suprane tak gawe mulih. Ora izin ya apa, izin ya ora apa-apa. Ora oleh nesu, Pak. Yang halalkan siapa? Allah. Tapi ambil yang riba, kalau nggak lebih jangan. Motor gur siji dijiko. Ya nggak boleh, itu nggak golek nafkah, nggak nyabut gawe, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada dalil yang lainnya yang melarang. La dharara wa la dirara. Jangan bikin madarat, jangan madarati. Kasihan anaknya cuma satu, motornya nggak nyambut gawe, mau jiko terus pakai dalil anta wa meluka ya bika. Ini Bapak Bahlul namanya. Ya, harus ada dalil yang lainnya. Nah, kalau lebih silakan. Anaknya gur loro, motornya kok 5, itulah telu. Jiko siji nggak apa-apa. Duitnya kok MM-an, jangan jika 100 juta, nggak apa-apa, turah, nggak apa-apa. Yang menghalalkan Allah, boleh. Ya. Wah, mulai jelek kayak jika Pak terus kok duit. Tapi orang tua itu nggak seperti itu, Pak. Orang tua itu anak wis uripe penak, seneng gitu. Itu secara hukum kan ya, anak udel medit tadi diambil nggak apa-apa. Ya, sebab yang menghalalkan apa? Syariat. Kalau yang menghalalkan syariat jangan dilawan, kecuali dalil juga yang melawannya. Syariat memerintahkan istri itu taat pada suami. Ini syariat, Pak, bukan saya. Syariat memerintahkan istri bekti sama suami, itu syariat. Jangan diayali. Misalkan habis diwantami bojone, kayak kopi. Kayak bener, Bu. Kayak nih. Langsung di bareng ngantem kon gawe kopi. Gawe dhewe kono. Dosa jenengan. Dosa. Dosa nggih. Dosa ya, la tahun man khanaka. Kau jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Wah, buat diantem kon gawe kopi ya, Mas. Tetap ya nggih, Mas, walau buat diantem nggih gawe kopi. Jenengan nunaikan kewajiban. Ya, soal dia memukuli ibu, dosa suami, tapi kewajiban ibu bekti. Selesai, ibu dapat pahala. Tapi kalau ibu juga nggak mau, berarti bapaknya dosa mukuli, ibu juga dosa. Alhamdulillah. La tahun man khanaka. Jangan kau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jangan membalas khianat dengan khianat. Ya. Nah, terus yang ke berapa? 9. Al-iqa'u durusi wal muhadarati fil masajid fahyal mutlaq al-awwal lil Islam ya. Yang ke-9 Bapak Ibu adalah ilqa'u durus, mengadakan acara-acara durus, pelajaran-pelajaran muhadarat sebegini, taklim-taklim ilmiah diadakan di masjid supaya makmur. Jangan masjid kosong dari kajian-kajian. Ya, adakan muhadarat, kajian-kajian ilmiah, pelajaran-pelajaran rutin seperti ini, adakan. Ya, seminggu 3 kali, 4 kali silakan sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan masjid kosong. Pengajian ini guru ping 3 setahun, nuzulul Quran, mauludan, Isra Mi'raj. Wah, repot ini. Akhirnya kasih numpuk juta-jutaan, ora tau ngaji. Jangan nyumbang imane Mas, nyumbang ning masjid kono ibaditmu mangkrak nggo. Kas 100 juta ya, Pak. Masjidnya WC-ne kecinge pol. Duitnya 100 juta, kamar mandinya regete pol. Masjid itu yang diperhatikan kamar mandinya, Pak. Jangan sampai kamar mandi bau. Masjidnya bagus, tapi kamar mandinya bau itu bicara pesisir biasanya. Masjidnya bagus-bagus, daerah Gerobokan, Purwodadi ini. Enggak tahu yang rumahnya Purwodadi. Masjidnya guanteng-guanteng, kamar mandinya orang retek kayak, Pak. Ya, enggak penting ya, malah kamar mandi itu penting sekali ya. Masjidnya bagus, ya senada lah. Kalau masjidnya sekian ya kamar mandinya ya seperti bagus ya. Ya penting itu. Jangan sampai keluar bau, ganggu orang mau bau apa WC, bau kencing sampai ke sholat. Waduh, jangan sampai ya. Gitu. Kalau nggak ada tamrin kerja bakti bayar. Saya itu musola saya itu saya membayar tukang bersih-bersih pakai alat yang komplit itu ya 2 kali sebulan. Jadi sekali datang saya bayar 300. Jadi untuk bersih-bersih saja. Kalau jaga kayak teman-teman masyarakat ya resik-resik rapi orang resik tenanan. Gun gaya-gaya nyulak-nyulak toh. Kalau itu kan benar-benar dibersihkan karpetnya, disedot gitu ya. Saya bayar enggak apa. Ya, dari pakai uang masjid maksudnya bayar gitu. Kalau kamar mandinya biar bersih terus, jangan sampai bau, Pak. Supaya enggak ganggu orang diperbaiki ya kamar mandinya. Yen kerambe wis ngedel-ngedel rasa diresiki ganti. Duite gopo? Mesake sing infak, gitu.
Infake duite mangkrak ganti iki apa keramik wis gosong-gosong dirisi ra iso ganti. Bersih gitu. Lah duite nggo apa? Sing infak gen seneng. Kentuk pahala gendang muster pahalane. Gen muterane mandek mangkrak no, Pak, nggih to. Sakit sing sedekah. Dit kula niku entek terus, Pak, kasih kula niku entek terus mubeng. Kula niku sekali pengajian ngetokne 1.700.700 niku. Setiap pengajian. Ora apa-apa, tapi yang sedekah malah banyak. Seneng mah entek terus kok diteok gitu. Kula ngoten iki entek teko habis entek gulane, habisane enggak masalah. Ya, sepenting untuk ngurusi musala bersih ya. Penting bersih tadi saya katakan, bersih, Pak. Rasulullah memerintahkan Aisyah tuh bangun masjid di kampung bersih. Masjid itu dibersihkan dan dikasih bakur. Bakur itu minyak wangi yang dari asap itu. Yang punya wangi. Jadi masjid itu isinya minyak wangi-wangi, jangan sampai ada yang mengotori wangi itu dengan bau-bau dari kamar mandi atau WC yang saya menyengat orang yang sholat jamaah. Ini yang dosa takmiri ini, Pak. Dosa takmiri. Ya, yang dosa takmiri sing bagian bersih-bersih sapa ini? Ora begitu ya. Ya, adakan kajian-kajian. Yang ke-10. La tusyaddu rihal ila salasati masjid. Tidak boleh kita pergi dengan penuh kesungguhan ya, penuh persiapan yang matang-matang yang banyak mengeluarkan bekal-bekal. Tidak boleh kita lakukan hal itu kecuali hanya di 3 masjid saja. Masjidil Haram, Makkah, Masjidil Nabawi, Masjid Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itu hanya boleh dilakukan kita ziarah atau pergi dengan sungguh-sungguh di 3 masjid. Maka tidak ada dalam Islam tamasya religi, itu tidak ada. Sehingga pergi dengan sungguh-sungguh neng ke kuburane Sunan Kalibonang niku mboten enten dalile. Neng Sunan Kalijogo. Ya, kalau ke Masjid Nabawi monggo, dia ngedol Honda, ngedol Vespa, monggo. Aku ngedol motorku nggo apa? Ning Masjidil Haram bagus itu enggak apa-apa. Tapi ngedol motor, ngedol sepeda ngerti ning kuburane Sunan Bonang ya aja. Ana golek apa ning ngono? Ngalap berkah apa? Ngono sakniki kalih kubur-kuburan palsu nggih. Ada bikin-bikin kuburan palsu terus ditirakan ning kono naudzubillah. Ini kuburan Habib Fulan, dulu orangnya demikian-demikian, siapa yang datang ke sini 70 hajatnya akan terpenuhi. Wah, elah banget. 70 hajatnya. Di sekitar itu masih ada ruang asongan, parkir motor. Nggak usah parkir, Pak, masuk aja 70 hajatmu dipenuhi. Minta jadi presiden atau jadi apa gitu. Bohong-bohongan semua ya. Di kuburan itu, ziarah itu untuk mengingatkan kita dengan akhirat, bukan untuk minta berkah kepada kuburan. Mana ada ceritanya Rasulullah meninggal dunia, para sahabat datang ke kuburan Nabi, minta, ya Rasulullah ini sedang banyak masalah ini. Ketika Abu Bakar jadi khalifah banyak masalah, muncul Nabi palsu dan macam-macam. Abu Bakar enggak ke kuburan Nabi, ya Rasulullah ini banyak masalah, ini muncul Nabi palsu, gimana nasihatmu ya Rasulullah? Enggak ada. Ini Nabi juga bukan, Rasul bukan dimintai seperti itu. Orang yang mati itu butuh doa yang masih hidup kan? Ketika sahabat mati, ada yang mengalahkan imannya sahabat. Ketika sahabat mati, Nabi menguburnya. Setelah selesai dikubur, apa Nabi berkata kepada sahabat yang ikut takziah di situ? Istaghfiru li akhikum wa tasbita fa innahul an yus'al. Mintakanlah, istighfarkan saudaramu ini dan kekuatan lisan karena sekarang dia ditanya. Jadi yang mati suruh yang hidup suruh doakan yang mati, bukan orang mati dimintai doa yang hidup. Ini aneh. Orang yang mati butuh doanya orang yang hidup. Kok orang yang mati dimintai doa? Ini kan dari mana ini? Ini bisa syirik ya, karena meminta kepada selain Allah. Al-doa huwal ibadah. Nabi itu mengatakan doa itu ibadah. Ketika doa dipalingkan kepada selain Allah itu syirik. Tidak boleh. Jadi dia telah menjadikan orang lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita ingin pergi sungguh-sungguh ya tadi ketiga masjid. Kalau enggak tidak boleh ya. Pergi biasa boleh aja, tamasya boleh aja. Tapi dengan persiapan, dengan niatan ingin ibadah kepada Allah, selain di 3 masjid itu tidak boleh. Ya, sunan kuburan siapapun. Masjid semua sama di dunia kecuali 3 tadi. Masjid Zaid sama, Zaid mana itu? Masjid Pak Jokowi sama. Gak ada bedanya dengan Masjid Al-Falah, keutamanya sama. Ya, panjarannya sama. Tapi kalau di Masjidil Haram 100.000 sholat di sana, 1 kali sholat. Di Masjid Nabawi 1.000. Ya, di Masjid Al-Aqsa 500. Ya, beda di sana, nggak akan sama. Makanya ada jamaah haji yang sombong, Pak. Habis jamaah haji kan sudah sholat di Masjidil Haram, berulang-ulang di Masjid Nabawi,
terus pulang nggak mau ke masjid. Lah ngapa nih masjid? Oh, aku neng kono 100.000, gue kue sak mati mau kalah. Lah ngajar ya Haji Bahlul ini, Pak. Enggak mau ke masjid lho, aku ning kono lho, ning kono sak rakaat 100.000 lho, Mas. Lah kowe jenengan ning kene iki mbok nganti sak matimu iso ngalahke sak rakaat ning kono. Lah aku ning kono pirang-pirang rakaat kok, pirang juta, Mas. Ngapain aku salat ning masjid? Ini nggo sing durung tau haji-haji iki lho. Gaya ini, Pak. Padahal di antara salah satu ciri haji yang mabrur apa? Setelah pulang haji tambah baik. Itu ciri-ciri haji yang mabrur. Setelah pulang tambah baik. Dulu orangnya sudah baik sebelum haji, setelah pulang haji tambah baik. Dulu dermawan, setelah pulang tambah lagi dermawannya. Dulu rajin sholat jamaah, setelah pulang rajin lagi. Taklimnya rajin, meningkat semua ibadah-ibadah. Itu tanda haji yang mabrur. Kamu nggak mau ke masjid, katanya sudah banyak di sana. 100.000 pulang-pulang. Ya, alhamdulillah ya. Satu lagi ya, satu lagi. Ada muraf'is saut fil masjid bil qiraat wal bil kalam wa bil du'a. Tidak boleh mengangkat suara terlalu keras ketika di masjid, baik dengan baca Al-Qur'an, misalkan jangan pun salat tahiyatul masjid, duduk atau nunggu iqamah jangan baca Al-Qur'an, boleh bagus, tapi jangan keras-keras. Ya, jangan terlalu keras ya. Boleh apalagi dengan ucapan-ucapan yang lainnya, baca Al-Qur'an saja enggak boleh. Dengan doa boleh, tapi jangan keras-keras, panjang dia dengar saja. Jangan doa kita keras sehingga mengganggu orang sedang sholat yang lainnya. Kenapa? Li'anna kulla wahidin masghulun ya bi munajati rabbi, karena semua yang ada di masjid semua sedang munajat, masyghul, tersibukkan dengan munajat kepada Allah, imma fi salat, mungkin dia sedang salat atau dengan baca Al-Qur'an atau sedang zikir, maka jangan diganggu orang yang sedang zikir salat itu dengan suara-suara kita yang terlalu keras sehingga orang salat enggak khusyuk, orang yang sedang baca Al-Qur'an juga terganggu karena bacaan kita terlalu keras. Maka boleh kita membaca, tapi tadi ya jangan kita terlalu keras dalam membaca atau berzikir ketika menunggu iqamat ya. Apalagi sampai mic atas itu, wah ganggu orang di luar lagi, sholawatan lagi, terus pakai horn atas menjelang iqamat itu loh. Biasanya kan habis adzan terus sholawatan pakai horn di atas, wah lebih dolim lagi itu, Pak. Ini dolimi bukan satu masjid, dolimi satu kampung itu ya. Tidak boleh, kita hanya boleh mengeluarkan horn itu ketika apa? Ketika adzan, sebab adzan itu memang untuk mengumumkan orang sholat biar tahu sudah adzan. Selain itu nggak boleh kita keluarkan horn ya keras. Kalaupun halus murotal sebentar saja untuk memberitahu ini ada kajian silahkan, tapi jangan lama, setelah itu dimatiin. Jangan terlalu lama pakai horn di atas, ganggu. Ya, umat Islam itu bukan orang suka mengganggu. Orang beda-beda, Pak. Di rumah sedang sakit ya, mungkin sedang sedih, sedang susah, kok ganggu suara-suara masjid. Wah, saya pernah ngisi daurah di Kudus, Pak. Di Kudus sana itu kebetulan jamaahnya ada yang sakit, saya disuruh jenguk, saya jenguk situ. Wah, begitu, Pak. Suaranya menggelegar dari atas semua. Teman saya bilang, "Itu tiap hari, Ustaz. Tiap hari kami kalau nggak berani apa-apa, minoritas kan." Ya, rata-rata mereka orang-orang yang seperti itu mau berteriak nanti dikatakan Wahabi, mungkin ya dikatakan radikal ya. Tapi kalau diam ya setiap hari itu setiap antara adzan dan iqamah selalu baca sholawatan pakai rokun atas, Pak, tiap hari. Coba dengan bayang nggak? Tersisa nggak? Waduh, ya seperti itulah kita, insya Allah tidak seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Walaupun non muslim pun terrahmati dengan adanya Islam. Kita nggak suka mengganggu siapapun, walaupun non muslim kita jangan mengganggu, nggak boleh. Dolim itu apapun nggak boleh kita lakukan. Ya, jangan kita mentang-mentang orang Islam kita boleh berbuat dolim kepada non muslim, nggak boleh. Dolim tetap dolim, Pak. Saya tutup satu cerita, Pak. Dulu saya pernah punya guru di awal-awal saya ngaji. Ya, di awal saya ngaji. Lah guru saya itu pindah rumah. Saya ikut bantu pindah, namanya murid, bantu gurunya pindah-pindah. Lah sampai di sana itu mobil yang kami bawa alat itu nyantol gendengi tonggone yang di sana. Pecah gitu loh, gendeng pecah. Saya bilang sama guru saya, itu tadi ada yang pecah tuh, Pak. Siapa? Orang apa wong kafir kuwi. Wong kafir ora ora diganti, wong kafir gendeng pecah halal. Waktu saya enggak pernah, oh ya wis, saya enggak paham. Waktu belum ngerti. Ya, itu enggak boleh gentengnya pecah walaupun non muslim orang kafir kita tukar ya. Anak kita mecah ke kocone mobil tonggone non muslim, kita tukar orang tuanya. Jadi kan anak ini masih kecil, belum punya dosa, Pak.
Ya, ente ya enggak dosa, tapi namanya hukum wati. Islam itu ada dua, hukum taklifi, ada hukum wati. Taklifi pada diri kita sendiri, takallu apa? Mukallaf. Tapi wati itu diletakkan kepada yang menanggung jawab. Anak kecil enggak tahu, belum umur, belum ada hukum. Tapi kalau dia yang rusak tetangga kita, genteng tetangga kita, kita pecahkan anak kita, orang tuanya yang nukar itu dalam Islam. Enggak dikatakan, ini anak cilik, rodi dosa, jangan dimintai tanggung jawab. Enggak didosa. Wah, repot kalau gitu. Anaknya suruh mencari kocok terus nggak mau bayar. Enggak, Islam kalau begitu orang tua yang menanggung mengganti. Ya itulah Islam, agama nggak pernah mendolimi siapapun. Maka jangan keluar suara-suara yang mengganggu kecuali azan saja. Setelah itu jangan jangan pernah lagi keluarkan suara-suara baik pengajian atau yang lainnya pakai horn di atas. Begitu barangkali. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan satu lagi karena masih ada sampai 21. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.